Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Ada sukacita? Puji Tuhan. Saya bersyukur di kesempatan kali ini boleh Tuhan pilih berada di tengah-tengah saudara menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk gereja Tuhan di tempat ini yang boleh mempercayakan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita Bapak Ibu untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah untuk setiap orang-orang yang percaya. Amin. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Seluruh orang yang percaya dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya Sabang sampai Merauke saudara, tapi seluruh dunia ini yang percaya dengan Kristus Yesus hari ini memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah banyak melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita. Mengapa saudaraku, seharusnya hidup kita sebagai manusia, kita sudah ada di pinggir yang namanya maut saudara. Kita sudah ada di dalam jurang maut saudaraku. Tetapi saudara, ketika dia memberikan dirinya mati di kayu salib, darahnya tercurah, saudara, seketika itu Tuhan tarik hidup kita sehingga tidak sampai ke dalam jurang maut itu saudara. Orang-orang yang percaya harusnya bersyukur. Orang-orang yang mengakui dia adalah Tuhan dan Juru Selamat harus benar-benar memberikan hidupnya kepada Tuhan. Karena apa saudara? Dia sudah banyak berjuang atas hidup kita. Terus apa yang mau kita berikan kepada dia? Hari kematian Tuhan Yesus sudah sangat sering kita dengarkan saudara. Hari kematian Tuhan Yesus atau berita firman Tuhan mengenai kematian Tuhan Yesus begitu banyak tersiar saudaraku. Bahkan kita bisa temui itu di YouTube, kita sudah begitu banyak mendengar kebenaran firman Tuhan mengenai kematian Tuhan Yesus. Bahkan di setiap gereja-gereja sudah didengungkan mengenai hari kematian Tuhan. Itulah kenapa sih saudara itu didengungkan saudara di gereja-gereja. Karena itulah sebenarnya karya yang terbesar yang Tuhan lakukan atas hidup kita. Itulah karya yang sangat mulia. Kalau kita merenungkan saudaraku ke pengorbanan Tuhan Yesus, dia mau memberikan dirinya atas hidup kita. Dia mau memberikan hidupnya untuk kita. Tetapi saat ini saudara, saya rindu mengajak saudara bukan lagi berfokus kepada arti pengorbanan Kristus. Apa itu pengorbanan Kristus? Tetapi saya rindu mengajak kita semuanya, kita mengambil tindakan yang sama seperti Tuhan Yesus lakukan. Wah, apa itu? Tindakan yang seperti apa? Apakah aku harus dimatikan juga? Apakah aku harus mati di kayu salib? Apakah demikian? Apakah saudara yang ada di tempat ini mau melakukan tindakan itu saudara? Mati di kayu salib? Sebagaimana Kristus juga? Maka hari ini saudara, saya mengajak kita semua mengambil satu tindakan untuk mematikan segala yang tidak Tuhan rindukan, segala yang Tuhan tidak mau dalam hidup kita. Kita harus matikan. Biasanya saudaraku di hari-hari yang seperti ini ada tempat-tempat di mana mereka benar-benar seperti apa namanya ya,
di sekolah-sekolah ya. Kalau ada acara Paskah, mereka juga melakukan tindakan di mana ada yang mati juga ya. Berperan sebagai Tuhan Yesus ya saudaraku. Di NTT sana biasanya begitu banyak orang yang melakukan ini. Istilah katanya yaitu drama ya saudara, drama kematian Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pernah mendengar, pernah menonton video mengenai kematian Tuhan Yesus, saudara, hati kita tuh gak tega. Apalagi ketika Tuhan Yesus berteriak, tangannya dipakukan, kakinya dipakukan untuk saya dan saudara. Yang Tuhan rindukan adalah engkau mengambil bagian di dalamnya. Engkau juga masuk di dalam apa yang Tuhan lakukan. Karena apa saudaraku? Kalau direnung-renungkan saudara, hati Tuhan itu terluka melihat sikap dan perbuatan kita. Kenapa saudara? Melalui sikap dan perbuatan kita, seringkali kita menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita tidak mau berubah. Kita berfokus kepada diri kita sendiri. Kita sebenarnya sedang menyalibkan Tuhan Yesus kedua kali di kayu salib. Oleh segala ketegar-tengkukan hidup kita. Saudara, apakah sakit saudara di kayu salib? Begitu sakit saudara. Kalau Tuhan Yesus dibunuh langsung kayak gitu, selesai saudara. Tapi ini enggak saudaraku, disiksa, tersiksa. Dia harus mengalami penyiksaan, penderitaan. Dari siapa? Dari orang-orang yang percaya. Yang awalnya mengatakan haleluya, pujilah Engkau, anak domba Allah. Tapi ketika dia disalibkan tersiksa, orang yang sama juga mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Saudara, inilah yang perlu kita renungkan dalam hidup kita. Seringkali manusia itu sendiri, kita sendiri yang melukai Tuhan, menyalibkan Tuhan kedua kali. Di dalam Markus 15, mari kita sama-sama buka Markus 15 ayatnya yang pertama saudara. Markus 15 ayatnya yang pertama sampai yang ke-20. Di situ bercerita mengenai Yesus di hadapan Pilatus. Mari kita simak sama-sama. Pagi-pagi benar imam-imam, kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihat betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah di hari kematian Tuhan Yesus yang kita renungkan? Kesakitan yang Tuhan rasakan saudaraku, yang pertama, para tua-tua dan ahli-ahli Taurat membelenggu Yesus, menyerahkan Yesus di hadapan Pilatus. Tetapi Pilatus sebenarnya bingung saudara. Kenapa Tuhan Yesus mau disalibkan? Pilatus sendiri pun bingung saudara, kenapa orang banyak ini berbondong-bondong menyalibkan Tuhan Yesus. Akhirnya saudara,
ada satu tradisi di ayat yang ke-6. Tradisi pada saat itu dikatakan telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya. Itu menurut permintaan orang banyak. Ya, karena adanya tradisi ini saudaraku, setiap orang banyak itu akhirnya membawa Barnabas saat itu. Semua kita mengingat momen itu ya saudara. Barnabas dibawa untuk apa? Supaya setiap orang-orang itu boleh memilih antara Barnabas atau Yesus yang disalibkan. Saudara, kita tahu sama-sama Barnabas banyak melakukan kejahatan, membunuh. Tetapi manusia tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat. Dari hal ini saya merenungkan begini saudara, kadang-kala manusia seperti itu, sudah tahu yang di depannya itu baik, tetapi seringkali dia tidak mau melakukan hal yang baik itu. Dia sudah tahu nih, bersabar itu adalah sebuah tindakan yang baik, tetapi dia tidak mau. Karena apa? Egonya terlalu tinggi. Seringkali kita sama seperti ini saudaraku. Kita diperhadapkan mau pilih yang mana, yang baik atau yang buruk. Tetapi natur kita sebagai manusia ini seringkali kita, iya, seperti firman Tuhan mengatakan, daging ini lemah, ya, tetapi roh kita penurut. Di dalam hati kita, iya, aku mau yang baik. Tetapi daging kita ini saudara lemah. Daging kita selalu ditarik saudaraku. Supaya apa? Supaya kita masuk ke dalam jeratnya iblis saudara. Bukan hanya itu diserahkan, dibelenggu, tetapi Yesus juga disalibkan tanpa ada alasan yang pasti. Tidak ada alasan yang baik, yang tepat, yang akurat mengapa Yesus disalibkan. Bukan hanya itu saudara. Saudara bisa lihat di perikop selanjutnya, Yesus diolok-olok, dihina, disiksa, semuanya dia rasakan saudaraku. Kalau kita melihat atau membaca kebenaran ini, ada enggak saudara temui Yesus itu membela dirinya? Bisa enggak Yesus itu membela dirinya pada saat itu? Kalau saya renungkan, bisa. Aku salah apa? Mungkin dia bisa mengatakan seperti itu. Tetapi Yesus, sekalipun dia tidak salah, dia tidak banyak bicara. Seringkali kita sebagai manusia udah salah masih banyak ngomongnya, ya kan? Udah salah ngotot lagi membela dirinya. Yesus saudara hari ini jadi teladan hidup buat kita semuanya. Dalam keadaan apapun, mau engkau salah maupun enggak, belajarlah untuk mengkatupkan mulut kita di hadapan Tuhan. Agar apa? Agar mulut kita ini boleh memuliakan Tuhan, bukan menjatuhkan sesama kita saudaraku. Inilah yang membuat saya ketika saya merenungkan firman Tuhan, ini sangat memberkati saya saudaraku. Yesus tidak memiliki sikap untuk membela dirinya sendiri, tetapi pribadi Yesus itu saudara ingin membuktikan. Dia tidak mau, oh ini loh aku, tidak. Tetapi dia mau membuktikan bahwa dia datang menjadi seorang Mesias, Raja yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Itulah dia yang menyelamatkan kehidupan manusia dari belenggu dosa. Itulah sebenarnya tugas Allah. Saudara, secara daging ini sangat sakit.
Tuhan Yesus tidak punya kesalahan apa-apa, tetapi dia mau mengorbankan dirinya. Secara daging saudaraku, mau mati untuk orang, gak banyak orang bisa melakukan ini. Sekalipun engkau sesayang-sayangnya dengan seseorang, maukah engkau berkorban mati untuk dia? Gak banyak orang melakukan tindakan ini, saudara. Ya, saya percaya saudaraku, apa yang dialami Yesus, Bapa itu tahu. Apa yang dialami Yesus, disiksa, dihina dan segalanya, saudaraku, Bapa tahu bahwa di dalam penderitaan ada kemuliaan yang dapat kita terima. Amin. Apa yang saudara saat ini alami dan rasakan? Penderitaan, kesusahan, kecemasan. Saya hanya bilang, setialah di dalam penderitaan. Setialah, karena di dalam itu ada kemuliaan yang akan kita terima. Amin. Amin, saudara. Ya, maka dari itu saudaraku, kematian Tuhan Yesus itu harusnya memampukan kita untuk apa? Melawan kedagingan di dalam hidup kita. Saya rindu kita membuka satu ayat Alkitab di dalam Roma 6. Roma 6 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Saya ayat yang pertama dan Bapak Ibu ayat kedua. Nanti ayat yang ke-14 kita akan baca sama-sama. Roma 6 ayat yang pertama sampai 14 demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu juga dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran sama-sama. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih. Katakan amin. Yes, dosa saudara. Kita ini naturnya dosa. Berdosa. Berawal dari siapa saudara? Kita tahu sama-sama dari Adam dan Hawa saudara. Sehingga saudara
ketika itu terjadi, kejadian itu terjadi saudara, maka dosa itu turun-temurun saudaraku. Sehingga manusia seringkali jatuh bangun dengan dosa, jatuh bangun akan dosa, masih mudah diintimidasi oleh iblis. Makanya saudaraku, kalau kita tidak mau melawan kedagingan kita, mematikan kedagingan kita seperti Kristus Yesus, maka kita akan selalu kompromi dengan dosa, negosiasi dengan Tuhan. Tuhan, aku gak suka, boleh gak aku melakukan dosa? Seperti yang saya katakan tadi saudara, manusia tahu mana yang baik, mana yang benar dan jahat, tetapi dia masih bertanya. Kalau kita di sini masih bertanya saudara, kita sudah tahu itu tidak baik dan kita bertanya kepada Tuhan, jangan sampai kita kompromi, jangan sampai kita bernegosiasi akan dosa. Karena apa saudara? Kita akan ditarik. Kalau kita masih lemah, kedagingan kita masih lemah saudaraku, kita akan mudah ditarik oleh iblis. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa saudara? Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh kita. Karena kehidupan kita seutuhnya adalah kehidupan bagi Allah. Bagaimana saudara kehidupan bagi Allah? Kehidupan bagi Allah adalah berkenan di hadapan Tuhan, melakukan hal yang baik. Simpelnya kita memberkati banyak orang saudara. Hidup bagi Allah tidak melakukan kejahatan. Hidup kita tidak bercacat celah di hadapannya. Kudus. Kudus. Apa yang dimaksud dengan kudus saudara? Yang dikhususkan. Yang dikhususkan. Kalau di perjanjian lama saudaraku, setiap mereka mempersembahkan korban yang tidak bercacat celah. Tidak boleh ada sakit penyakit. Tidak boleh saudaraku, yang kakinya mungkin terluka sedikit, gak boleh. Benar-benar yang kudus, yang bersih dan yang sehat yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi saudara, kalau saya merenungkan ketika Tuhan mati di kayu salib, Yesus mati di kayu salib, tabir Allah terbuka menjadi dua saudara. Tabir Allah terbuka menjadi dua. Setiap manusia dengan bebasnya bisa datang kepada Tuhan. Kalau dulu ketika tabir Allah belum terbuka, kita masih harus melalui perantara untuk datang kepada Dia. Tetapi hari ini saudaraku, Tuhan mengingatkan kita, mari kita sama-sama mengambil tindakan, mematikan kedagingan kita di dalam Kristus Yesus. Di ayat yang ke-6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Mari kita flashback ke belakang. Manusia-manusia lama, perbuatan-perbuatan lama yang kita lakukan, itu seharusnya tidak ada lagi sekarang. Karena kita saudara dikatakan ini ayat firman Tuhan ini menyinggung mengenai baptisan. Saudara-saudara yang beberapa hari yang lalu dibaptis, ingat ini saudaraku. Bahkan kita yang sudah dibaptis, ingat kembali tindakan kita. Aku mau dibaptis. Apa itu baptis saudara? Yaitu mematikan manusia lama kita, kebiasaan-kebiasaan lama kita yang masih ngomongin orang lah atau apapun saudara, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus matikan itu saudara. Kehidupan-kehidupan lama kita akan menghambat pertumbuhan kerohanian kita di dalam Tuhan. Maka dari itu saudaraku, jangan sampai lagi. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Amin. Amin. Kita semua bebas dari dosa. Jangan lagi jatuh bangun ke lubang yang sama. Oh enggak kok ya Kak Yusi, enggak di lubang yang sama, di lubang yang lain. Ya.
Seperti apa hidup kita kalau seperti itu, saudara? Maka dari itu, saudaraku, jangan sampai kita masuk ke dalam lubang yang sama, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Karena saya percaya, saudaraku, setiap orang yang benar tidak akan takut dengan apa yang terjadi. Selayaknya Yesus, selagi kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu benar, kita tidak perlu merasa takut atau khawatir. Oleh sebab itu, saudara, untuk segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, mari tanya Tuhan Yesus. Mari tanya Tuhan. Saudara, waktu saya masuk ke STT, saudaraku, saya bertemu dengan yang pada akhirnya jadi sahabat saya. Kemudian dia mengatakan, untuk segala sesuatu kita harus tanya Tuhan. Kemudian saya lihat kehidupannya, saudaraku, dia berdoa, saudara, dia dekat sama Tuhan. Terus saya bilang, oh gitu ya, gitu. Saya ngangguk-ngangguk, saudara. Saya bilang, oh iya, harusnya kita seperti itu memang sama Tuhan. Untuk segala sesuatu Tuhan tanya Tuhan, Tuhan boleh gak ini Tuhan aku lakukan? Bahkan kita mau pergi kemanapun, Tuhan, aku mau pergi ke sana, boleh gak Tuhan? Tuhan izinkan gak? Saya bilang, Tuhan, begitukah yang dinamakan bergantung kepada Tuhan? Gandol Gusti, bergantung sama Tuhan. Saya lihat, wah, ini adalah rema dalam hidup saya. Pada akhirnya, saudara, itu membuat hidup saya menjadi terbentuk. Dan untuk sesuatu yang saya lakukan, tanya Tuhan. Bahkan saudara perlu tahu, untuk datang ke GAB Gunung Sion, itu adalah hal yang luar biasa buat saya. Seharusnya saya datang ke sini tahun kemarin, tetapi memang Tuhan tidak mengizinkan tahun kemarin. Dan tahun ini sebenarnya, saudara, saya datang ke sini di bulan 4 atau 5. Tetapi waktu bapak saya bilang gini, gak apa-apa nak, kalau memang Yusi mau pergi, gak apa-apa. Terus saya renung gini, Tuhan, kok bapak saya ngomong kayak gini? Kok bapak saya ngomong seperti ini? Akhirnya saya kuat. Saya bilang, yes, inilah waktu Tuhan. Akhirnya saudara, saya cepat-cepat resign dari sekolah. Saya cepat-cepat ngomong sama ibu gembala di sana. Saya cepat-cepat minta izin kepada setiap jemaat. Karena saya rasa inilah waktunya untuk saya pergi. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saya tidak mau mengeraskan hati saya, karena saya mau jadi anak Tuhan yang penurut. Saya gak mau mengeraskan hati saya. Kalau Tuhan bilang pergi, saya harus pergi. Kalau Tuhan bilang setia di sini, tapi sakit Tuhan, tapi Tuhan bilang setia, saya harus setia di dalam keadaan. Bahkan kita, saudaraku, dalam keadaan yang tidak enak sekalipun, kalau Tuhan bilang kamu harus tetap setia di sini, kamu harus tetap setia. Saya yakin ketika Tuhan suruh kita untuk setia di dalam situasi yang tidak mengenakan hidup kita, ada satu pelajaran yang akan Tuhan tanamkan di dalam hati kita. Tuhan sebenarnya rindu memberikan isi hatinya. Ini loh hatiku sebenarnya untukmu. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, miliki hati yang mau dibentuk. Kalau kita mau hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan, jangan miliki hati yang keras. Jangan miliki hati yang suka memiliki banyak alasan di hadapan Tuhan. Kalau memang Tuhan bilang sabar, sabar.
Karena ketika kita banyak alasan mengikut Kristus, maka akan lama proses kita, saudaraku. Maka dari itu saudara, ayo kita sebagai orang-orang yang percaya, ya sudah mematikan dosa kita, atau kita sudah pergi dari manusia lama menuju manusia yang baru, saudaraku. Mari kita lawan kedagingan itu, karena itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Yes. Jadi saudaraku, kematian Tuhan Yesus memampukan kita untuk melawan kedagingan. Mudah enggak? Enggak mudah, ya. Pulang dari sini saudara, saudara ditantang masuk di dunia yang sebenarnya. Bisa enggak kita mempraktekkan melawan kedagingan ini, saudaraku? Sekalipun banyak tawaran di dunia sana, tetapi kita hari ini diingatkan melawan kedagingan. Bisa enggak kita melawan benar-benar kedagingan kita di tengah-tengah dunia ini? Maka dari itu saudaraku, tanpa Tuhan kita tidak bisa. Maka dari itu saudara, andalkan Tuhan sepenuhnya. Maka saya percaya kita semua dimampukan oleh Tuhan. Amin. Ya saudaraku, oleh sebab itu saudara, kita masuk di bagian kedua. Kematian Tuhan Yesus seharusnya memampukan kita juga untuk mematikan keakuan di dalam diri kita. Mematikan keakuan dan mematikan atau melawan daging sebenarnya sesuatu hal yang sama, saudara. Tetapi ini sangat penting, Tuhan berbicara di dalam hati saya. Mematikan keakuan. Bukan lagi aku, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Amin. Bukan lagi aku bukan siapa-siapa. Aku hanya sebagai alat. Aku ini kosong. Aku kosong. Kalau gak ada Tuhan, gak berdaya. Kita buka di dalam Filipi 3, saudara. Filipi 3. Kita kembali lagi mempelajari mengenai Rasul Paulus yang luar biasa ini, saudara. Saya diberkati melalui kehidupannya, saudaraku. Filipi 3 ayat yang pertama. Kita mau sama-sama lagi baca. Saya ayat yang pertama dan saudara ayat kedua, ayat 16 kita sama-sama baca. Demikian firman Tuhan. Filipi 3 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin. Amin. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu sama-sama. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Rasul Paulus, saudara, dikatakan bukannya sudah mendapat, bukan, tetapi apa yang kulakukan, aku mengejarnya. Saudara tahu Rasul Paulus, saudara, dulunya namanya Saulus. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia membunuh orang-orang yang percaya. Dia membunuh, dia tidak suka apalagi mendengar di mana orang percaya, dia pergi ke sana, dia bunuh. Dia adalah pribadi yang seperti itu. Saudara, di ayatnya yang kelima, saudara, di situ Rasul Paulus sedang menyatakan bahwa aku ini adalah sebenarnya orang yang taat kepada hukum Taurat. Dia adalah orang yang taat dan setia. Dia bukan orang yang bercacat celah, saudara, akan hukum Taurat. Tetapi ketika dia jatuh di Damsyik, saya melihat bahwa Tuhan mengasihi Rasul Paulus. Sehingga apa, saudaraku? Dia mengalami perjumpaan akan Tuhan. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca, Rasul Paulus itu fokusnya apa? Ketika dia sudah dibangkitkan menjadi manusia baru, dia bilang pengenalan Kristus itu adalah sesuatu yang berharga dari semuanya. Rasul Paulus mengatakan, ketika aku taat, saudara baca di yang tadi ya kita baca, saudaraku, dikatakan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dia katakan seperti itu. Kemudian di ayat yang selanjutnya dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan. Jadi kemudian saya merenungkan, saudara, iya, semuanya itu menjadi sebuah keuntungan bagi Rasul Paulus. Tetapi ketika dia jatuh di Damsyik, dia mengambil satu rema bahwa benar semua itu yang saya lakukan dulu itu rupanya tidak ada artinya. Yang lebih berarti adalah mengenal Kristus, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Itulah yang paling berharga, paling luar biasa di dalam kehidupan Rasul Paulus, saudara. Seketika saya ingat, saudaraku, pada waktu kuliah. Jadi waktu itu ada acara outing, saudara, ke Jogja. Kemudian saya sudah lama di Bangka, itu udah lama saya tidak main waterboom, ya. Saudara tahu waterboom ya? Waterboom, dan ini waterboomnya besar sekali, saudara, di Jogja ya. Nah, kemudian dalam hati saya bilang, ayo naik ke sana, gitu kan. Saya itu suka menantang adrenalin ya, adrenalin saya gitu. Saya tahu itu serem gitu ya, tapi saya mau, ya aku mau ke sana lah gitu. Akhirnya, saudara, saya sama teman-teman naik ke atas, terus main waterboom. Kemudian pokoknya, saudara, saya nggak ada mikir, ngeri nih gitu, enggak, saudara. Tapi saya udah ikut aja, saya mau main pokoknya, saya bilang gitu. Kemudian, saudara, waktu di ban itu kita kan isinya 3, saudara. Saya di belakang. Saya di belakang, saudaraku. Ini sangat lucu sekali buat saya, tapi mengajarkan saya banyak hal. Kemudian waktu petugasnya mendorong kami ke dalam waterboom itu, saudara, rupa-rupanya waterboom itu langsung anjlok ke bawah, saudaraku, ya, kayak ada gelombang ke bawah gitu, yang akhirnya membuat saya kayak copot jantung saya gitu ya. Jadi waktu didorong, kemudian tiba-tiba jatuh ke dalam.
gitu kan, langsung dibawa ke sini, ke sana, ke sini gitu ya. Kemudian dalam hati saya, Tuhan, aduh mau copot jantung saya gitu. Tapi gak mungkin saya bilang sama teman, woi aku mau copot jantung, gak mungkin saya bilang gitu kan. Akhirnya saudara, saya dengar teman-teman yang lain bilang, mereka teriak saudara, mereka teriak saat itu. Kemudian, wah kok mereka teriak ya, saya bilang gitu. Waduh, saya juga mau teriak daripada nanti saya mati tiba-tiba di sini, saya bilang gitu kan dalam hati saya. Kemudian akhirnya saya bilang, saya teriak saudaraku. Saya bilang begitu saudara. Waktu selesai itu saudara, selesai waterboom itu, saya bilang, Tuhan makasih Tuhan, saya bilang gitu. Untung jantung saya nggak copot waktu itu, saya bilang gitu saudaraku. Terus saya bilang gini, untung waktu itu saya teriak. Kalau nggak teriak, waduh nggak tahu lagi kayak mana saudaraku. Saudara, mematikan keakuan itu nggak mudah. Tetapi ada satu kata yang menguatkan saya, sulit memang sulit. Tetapi bukan berarti sulit itu tidak bisa. Kalau memang kita butuh teriak di hadapan Tuhan, kenapa enggak? Kalau Tuhan memang suruh saudara sujud sekarang ini, lakukan. Saya bilang, untung saya nurut Tuhan. Saya teriak waktu itu. Kalau enggak, mungkin saya udah gak tahu lagi lah kayak mana. Mematikan keakuan itu gak mudah saudara, gak mudah, tetapi sulit. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kita, sulit memang sulit, tetapi bukan berarti sulit itu tidak bisa. Susah memang susah, tetapi bukan berarti susah itu tidak bisa kita kerjakan, kita usahakan. Di hari kematian Tuhan Yesus mengingatkan kita, ayo ambil bagian, mati seperti Kristus Yesus, mematikan kedagingan kita, mematikan keakuan kita. Aku gak salah Tuhan, Dia yang salah. Masa aku yang harus minta maaf? Dalam momen ini juga Tuhan pernah mengajarkan saya saudaraku, saya tidak salah saudara. Tetapi itu juga Tuhan kasih hati kepada saya tuh, ketika saya tegas pada saat itu, saya langsung masuk ke kamar, saya bilang, saya nangis saudara. Kayaknya Tuhan saya salah Tuhan, saya udah tegas sama dia, saya salah, saya menyakiti hatinya, saya bilang gitu. Tapi sebenarnya enggak saudara. Kemudian saudaraku, akhirnya terjadilah sebuah masalah. Kemudian saya pikir-pikir, kalau saya diam terus, ini enggak akan selesai. Masalah ini enggak akan selesai. Akhirnya saya mengambil keputusan, saya datangi dia. Dia itu senior saya saudara. Tetapi Tuhan ajarkan saya, Yus datangi dia. Loh, aku kan enggak salah. Aku patut dong membela diriku. Saya bilang begitu. Tetapi saudara, puji Tuhan, saya bilang, Kak, saya minta maaf Kak, mungkin kakak tidak berkenan atau seperti apa, saya minta maaf. Akhirnya singkat cerita selesai saudaraku. Saya bersyukur saudara dengan pengalaman-pengalaman seperti itu. Ketika Tuhan bawa saya di dalam situasi yang tidak enak, ada begitu banyak yang Tuhan ajarkan, dan itu menguatkan pribadi saya. Dan kematian Tuhan Yesus ini biarlah menjadi sebuah momen kita juga mengambil sebuah komitmen di hadapan Tuhan yang muda-muda. Kata firman Tuhan, mulut, lidah, bibirmu dan seluruh tubuhmu, ayo memuliakan Tuhan. Kita yang sudah berkeluarga, mari kita ambil bagian ini. Kalau Tuhan Yesus sudah menjadi teladan, Rasul Paulus di ayat 17 dikatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah bisakah saudara mengatakan, nak, ikuti teladan mama ya?
Nak, ikuti teladan papa. Ayo saudaraku. Tapi saudara, kalau saya melihat di tempat ini, saya sangat bersyukur melihat anak-anak yang luar biasa. Saya cinta sekali dengan anak-anak. Apalagi saudara, ketika datang ke tempat ini benar serius gitu. Kayak Tuhan itu sedang membawa saya kepada visi dan panggilan saya di Berea saat itu. Saya jadi jatuh cinta saudaraku. Ih Tuhan gitu, kok Tuhan tuh baik banget sih gitu. Sampai saya terkagum-kagum dengan kebaikan Tuhan. Makasih loh Tuhan. Karena di dalam penderitaan atau kesesakan yang saat itu saya alami, Tuhan ajarkan saya setia. Dan sekarang Tuhan tempatkan saya di tempat yang luar biasa bagi saya. Thank you God. Saya bilang gitu. Saya melihat saudara, waktu itu juga saya sharing-sharing dengan Pak Pen ya. Pagi-pagi kita ngobrol sama-sama. Saya bilang, ih hebat banget sih anak-anak ini. Udah masih kecil-kecil, udah tahu berdoa udah doa peperangan kata Pak Pen ya saudara. Waduh, kalah nih saya bilang kayak gitu ya sama anak-anak. Waduh, saya bilang luar biasa tempat ini. Terus saya bilang, apa sih kuncinya? Saya bilang gitu sama Pak Pen. Terus Pak Pen bilang apa saudara? Yang membuat saya kaget. Dia bilang gini, karena orang-orang tuanya jadi teladan juga katanya. Saya bilang, iya luar biasa. Iya sih, yang saya lihat juga seperti itu. Orang-orang tuanya juga rajin berdoa, bersekutu, datang pada Tuhan. Wah, antusias sama Tuhan, serius sama Tuhan. Kenapa enggak anaknya? Ya kan? Wah, enggak ada kunci yang bagaimana. Kalau kita datang sama Tuhan, anak kita juga pasti akan datang sama Tuhan. Amin. Amin. Yes. Saya bersyukur saudara. Tetap pertahankan, bahkan tingkatkan saudaraku kerohanian kita. Kalau sudah baik, lebih baik lagi. Amin. Haleluya saudara. Yang terakhir saudaraku, saya mau ngajak kita untuk membaca ayat ini dan kemudian kita akan menutupnya. Kita mau baca dengan lantang di dalam 2 Korintus 4 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita baca sama-sama dengan semangat saudara, pelan-pelan tapi pasti ya. Haleluya. Sudah mendapat katakan yes. Amin. Kita baca dengan hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah katakan amin. Amin. Yes, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Oh Jesus, thank you God. Oh glory, 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 glory.